Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neneng Ella Fauziah SEMEC selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Makro. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Devisa Putri. Saya dari kelas C, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit mereview tentang hasil dari rangkuman saya satu semester ini. Yang pertama yaitu ekonomi makro. Ekonomi makro yaitu adalah cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar. Berperilaku ekonomi makro mengalami fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, mendapatkan nasional produk domestik bruto atau yang disebut juga dengan PDB, dan perubahan pengangguran. Ekonomi mikro yaitu suatu tentang individu atau keputusan bisnis, sedangkan ekonomi makro melihat keputusan negara dan pemerintah. Ekonomi makro menganalisis bagaimana peningkatan atau penurunan ekspor neto berdampak pada neraca modal suatu negara, atau bagaimana produk domestik bruto atau PDB dipengaruhi oleh tingkat pengangguran. Ekonomi makro berfokus tentang pada agregat dan kolerasi ekonometrik. Itulah sebabnya pemerintah dan lembaga mereka mengandalkan ekonomi makro untuk merumuskan kebijakan ekonomi dan fiskal. Investor yang membeli sekuritas yang sensitif terhadap suku bunga harus mengawasi kebijakan moneter dan fiskal. Yang selanjutnya yaitu tentang teori penawaran dan permintaan. Dalam ilmu ekonomi adalah menggambarkan atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual dari suatu barang tersebut. Model penawaran dan permintaan digunakan untuk memerlukan harga dan kualitas yang terjual di pasar. Model ini sangat penting untuk melakukan analisis ekonomi mikro terhadap perilaku serta interaksi para pembeli dan penjual. Ia juga digunakan sebagai titik tolak bagi berbagai model dan teori ekonomi lainnya. Sekarang tentang PBD. PBD adalah total nilai produksi dan jasa yang dihasilkan semua orang atau perusahaan dalam negara, termasuk nilai tambah dalam kurun waktu tertentu, biasanya biasanya 1 tahun. Namun demikian, PDB yang tinggi belum tentu seluruh penduduk Indonesia memiliki tingkat ekonomi yang tinggi juga. PDB adalah dasar dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Saat PDB mengalami kenaikan, maka artinya negara tersebut mengalami pertumbuhan ekonomi. Begitupun sebaliknya, jikalau PDB-nya menurun, maka mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Selanjutnya yaitu economic growth atau pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada peningkatan output di suatu perekonomian dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi bisa berjangka pendek maupun berjangka panjang. Dalam jangka pendek, pertumbuhan mewakili peningkatan dalam output real, biasa dilihat dari perubahan PDB real. Sedangkan dalam jangka panjang, pertumbuhan mewakili peningkatan output potensial yang dapat dihasilkan oleh sebuah perekonomian. Rumus untuk menghitung tingkat perubahan ekonomi, kita membandingkan perubahan persentase dalam PDB real dari tahun ke tahun atau dari kuartal ke kuartal, tergantung pada jenis data yang dilaporkan atau lembaga statistik. Yang pertama yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi sama dengan PDB real atau PDB real min 1
tutup kurung kali 100%. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif ataupun negatif. Pertumbuhan positif berarti peningkatan produksi barang dan jasa dalam perekonomian itu. Ini kita namakan dengan ekspansi ekonomi, sedangkan pertumbuhan negatif berarti penurunan produksi barang dan jasa. Itu disebut sebagai kontraksi ekonomi. Yang selanjutnya yaitu tentang investasi. Investasi yaitu aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya dalam suatu benda, lembaga atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor itu kelak akan mendapatkan keuntungan atau hasil setelah kurun waktu tertentu. Karena harapan mendapatkan keuntungan di kemudian hari inilah investasi disebut juga sebagai penanaman modal. Selanjutnya yaitu lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, prakteknya beberapa lembaga keuangan hanya menjalankan salah satu dari kegiatan operasional tersebut. Contohnya seperti proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang cukup konvensional adalah penyediaan layanan penyimpanan dana tabungan, dan contoh dari kegiatan proses penyaluran dana seperti penyediaan jasa pinjaman atau biasa disebut juga dengan kredit. Untuk bab selanjutnya yaitu pengangguran. Pengangguran yaitu kondisi di mana seseorang tidak bekerja pada usia yang produktif, yakni berkisar dari usia 15 tahun sampai dengan 65 tahun. Karena pada umur seperti itu manusia itu menjadi umur yang produktif untuk bekerja. Karena pengangguran adalah masalah pokok dalam suatu masyarakat modern, dan pada umumnya pengangguran disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau pencari kerja lebih banyak daripada lapangan yang tersedia. Teori kuantitas uang adalah teori bahwa variasi harga berkaitan dengan variasi jumlah beredar. Variasi yang paling umum kadang-kadang disebut teori neokuantitas atau teori nelayan, menunjukkan bahwasannya ada hubungan proporsional mekanis dan tetap antara perubahan dalam jumlah uang beredar dan tingkat harga umum. Perumusan teori kuantitas uang yang populer dan kontroversial ini didasarkan pada persamaan oleh ekonomi Amerika Irving Fisher. Persamaan Fisher dihitung sebagai berikut. M dikali F sama dengan P kali T, yang dimana M itu sebagai money supply atau jumlah uang yang beredar, dan V itu yaitu velocity of money atau sebagai perputaran uang, dan P sebagai average price level atau tingkat harga rata-rata, sedangkan yang T yaitu volume of transactions in the economy, yaitu T sebagai volume transaksi dalam perekonomian tersebut. Secara umum, teori kuantitas mengasumsikan bahwasanya peningkatan jumlah uang cenderung menciptakan inflasi, dan sebaliknya. Misalkan Federal Reserve atau Bank Sentral Eropa (ECB) mengadakan pasokan uang dalam perekonomian, maka harga jangka panjang dalam perekonomian akan cenderung meningkat secara dramatis. Bab selanjutnya yaitu tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik dapat dilihat dari
kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Kebijakan moneter yaitu merupakan proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya menahan inflasi untuk mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Selanjutnya, kebijakan moneter dapat melibatkan pengaturan standar bunga pinjaman atau disebut juga dengan margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir melalui persetujuan negosiasi dengan perintah lain. Yang selanjutnya yaitu tentang pertumbuhan uang dan inflasi. Pertumbuhan uang dan inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor. Teori klasik inflasi yaitu tingkat harga terutama ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Teori ini juga menjelaskan determinan jangka panjang pada tingkat harga dan tingkat inflasi. Tingkat harga dan inflasi yaitu inflasi lebih mengenai nilai uang daripada mengenai nilai barang. Yang kedua, ketika tingkat harga naik, barang harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang mereka beli. Selanjutnya, yang ketiga yaitu kenaikan pada tingkat harga berarti nilai uang menjadi lebih rendah. Yang selanjutnya adalah tentang sistem perekonomian terbuka. Sistem perekonomian terbuka yaitu adalah jenis perekonomian yang berinteraksi dengan dunia luar melalui perdagangan internasional, pergerakan modal, transfer informasi dan pengetahuan teknis, dan migrasi tenaga kerja. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Dalam sistem perekonomian terbuka terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang atau produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya menggunakan kegiatan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang dari luar negara. Permintaan dan penawaran agregat yaitu dalam teori makroekonomi klasik, jumlah output bergantung pada kemampuan perekonomian menawarkan barang dan jasa, yang sebaliknya bergantung pada suplai modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi produksi. Ini adalah esensi dari model klasik harga fleksibel. Adapun asumsi penting dari teori klasik, teori yang menyatakan yang kadang-kadang secara implisit bahwa harga disesuaikan untuk menjamin kuantitas output yang diinginkan sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Yang terakhir yaitu tentang kondisi trade-off yang terjadi antara inflasi dan pengangguran. Inflasi dan pengangguran merupakan dua variabel makroekonomi yang sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Trade-off atau inflasi dan tingkat pengangguran dalam jangka panjang bersifat elastis, sedangkan dalam jangka pendek trade-off adalah inflasi dan tingkat pengangguran bersifat inelastis. Mungkin sekian dari saya. Banyak yang salah dari tutur kata dan perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.